Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 12, yaitu tentang sel elektrokimia. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi sel elektrokimia ini. Kita mulai dulu dengan pengertian dari sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu adalah suatu sel yang dapat menghasilkan energi listrik dari suatu reaksi kimia. Dan juga sel elektrokimia itu dapat menggunakan energi listrik untuk menjalankan suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia itu terbagi menjadi dua, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Persamaan antara keduanya itu sama-sama menggunakan elektroda. Elektroda itu terbagi dua, yaitu katoda dan anoda. Begitu juga menggunakan larutan elektrolit. Kita ingat dulu, pengertian larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari larutan elektrolit kita ingat lagi adalah asam, basa, dan juga garam. Lalu persamaan yang kedua adalah dalam katode terjadi reaksi reduksi, yaitu reaksi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan dalam anoda itu terjadi reaksi oksidasi, yaitu reaksi di mana suatu zat mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Terdapat perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Yang pertama, pada sel volta itu energi kimia digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Sedangkan pada sel elektrolisis kita menggunakan energi listrik untuk mendapatkan energi kimia. Jadi kebalikannya. Lalu pada sel volta itu reaksi redoksnya itu berlangsung spontan. Spontan itu maksudnya kita tidak memberikan energi apapun, dia sudah bisa berlangsung sendiri reaksinya. Sedangkan pada sel elektrolisis, redoksnya itu tidak spontan. Maksudnya kita harus memberikan energi dulu, yaitu energi listrik, baru dapat menghasilkan energi kimia. Lalu perbedaan yang ketiga, pada sel volta, katode itu adalah bermuatan positif, dan anoda bermuatan negatif. Sedangkan pada sel elektrolisis, katode itu bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang sel volta. Sel volta disebut juga sel Galvani. Pada sel volta, tadi kita sudah mempelajari energi kimia itu dari reaksi redoks secara spontan itu diubah menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari sel volta atau sel Galvani ini adalah adanya aliran transfer elektron atau perpindahan elektron dari reaksi oksidasi di anode ke reaksi reduksi di katode melalui rangkaian luar. Rangkaian luar ini terdiri dari kawat konduktor yang menghubungkan antara katode dengan anode. Kemudian pada sel volta terdapat istilah yang disebut jembatan garam. Jembatan garam ini merupakan rangkaian dalam yang terdiri dari larutan garam yang memungkinkan adanya aliran ion dari setengah sel anode ke setengah sel katode, sehingga terjadi rangkaian listrik yang tertutup. Sel volta itu terdiri dari elektrode Zn atau seng, ya, ini adalah zincum atau seng, dicelupkan ke dalam larutan seng sulfat, dan elektrode Cu itu adalah cuprum atau tembaga yang dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Kedua larutan ini dihubungkan oleh jembatan garam yang diisi oleh larutan garam, misalnya yang biasa digunakan adalah garam
NaCl atau natrium klorida, KCl yaitu kalium klorida, KNO3 yaitu kalium nitrat, NaNO3 itu adalah natrium nitrat. Itu contoh beberapa garam yang sering diisi pada jembatan garam. Kemudian elektron dapat mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Bagan sederhana dari sel volta sebagai berikut. Terdapat dua wadah. Yang wadah pertama diisi larutan seng sulfat dan wadah yang kedua diisi larutan CuSO4. Kedua wadah ini dihubungkan oleh jembatan garam yang tadi diisi dengan larutan garam, misalnya NaCl, KCl dan sebagainya ya, diisi di dalam jembatan garam ini. Pada wadah yang pertama, Zn itu akan berubah menjadi Zn2+ ditambah 2 elektron. Ini adalah reaksi oksidasi karena bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi +2. Lalu elektron yang dihasilkan pada wadah pertama ini akan dialirkan dan ditangkap oleh larutan CuSO4. Jadi elektronnya itu ditangkap, maka terjadi reaksi Cu2+ menangkap 2 elektron menghasilkan endapan Cu. Elektron yang dilepas oleh Zn bergerak menuju ke larutan Cu itu melalui suatu penghantar yang menghasilkan arus listrik. Dan jika di sini diletakkan suatu lampu, maka lampu ini akan dapat menyala karena adanya aliran elektron dari Zn menuju ke Cu. Lalu, tempat di mana terjadinya reaksi oksidasi ini disebut anode. Sedangkan tempat terjadinya reaksi reduksi itu disebut katode. Elektron bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Jadi kesimpulannya di sini anodenya adalah Zn bermuatan negatif dan katodenya Cu bermuatan positif. Reaksi pada sel volta dapat kita tuliskan sebagai berikut. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Zn berubah menjadi Zn2+. Besarnya E0-nya sebesar 0,76 volt. Pada katoda terjadi reaksi reduksi. Cu2+ berubah menjadi Cu dan besarnya E0 itu adalah 0,34 volt. Perhatikan pada reaksi ini ada elektron sebelah kiri 2 elektron dan sebelah kanan 2 elektron. Bisa kita coret, lalu yang tidak dicoret kita tuliskan sebelah kiri tinggal Zn ditambah Cu2+, lalu yang sebelah kanan menjadi Zn2+ ditambah Cu. Dan jika dijumlahkan menghasilkan E0 sebesar 1,1 volt. Ini adalah besarnya listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan lampu yang dihubungkan antara anode dan katode. Lalu berikutnya untuk notasi sel volta, cara penulisannya adalah anode dulu, lalu ionnya, dan garis 2 ini maksudnya jembatan garam, lalu ion, baru katode. Perhatikan pada sel volta ini, anodenya adalah Zn, berubah menjadi ion Zn2+. Lalu dipisahkan oleh jembatan garam, ionnya adalah Cu2+, dan katodenya adalah Cu. Kita mulai pembahasan contoh soal tentang sel volta. Yang pertama, diketahui terdapat potensial elektroda dari perak dan tembaga. Perak itu adalah Ag, reaksinya Ag+ ditambah elektron menghasilkan Ag. Besarnya E0-nya sebesar plus 0,80 volt. Lalu ada Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu. E0-nya sebesar 0,34 volt.
kita diminta menuliskan notasi sel volta yang dapat disusun dari kedua elektrode tersebut, yaitu Ag dan Cu. Lalu diminta menentukan besarnya potensial standar atau nanti lambangnya E sel, dan diminta juga menuliskan reaksi selnya. Perhatikan data yang diketahui di dalam soal. Ag memiliki E0 plus 0,80, sedangkan Cu memiliki E0 sebesar 0,34. Yang lebih besar E0-nya itu bertindak sebagai katode. Jadi kita tuliskan di sini Ag itu sebagai katode. Kemudian yang lebih kecil yaitu Cu adalah sebagai anode. Soal yang A, kita diminta menuliskan notasi sel volta. Berarti notasi tadi rumusnya sudah ada, yaitu anode dulu kita tuliskan, lalu baru ionnya, lalu dipisahkan oleh jembatan garam, kemudian ion lagi, barulah katodanya. Kita lihat anodenya adalah yang Cu, berarti kita tuliskan Cu, lalu ionnya Cu itu tinggal dilihat di ketahuinya adalah Cu2+, lalu jembatan garam, dan katodenya adalah Ag, tapi yang kita tuliskan ionnya dulu Ag+, baru Ag. Berikutnya yang B, diminta menentukan besarnya potensial standar E sel. Rumus dari E sel itu adalah E yang katoda dikurang dengan yang anoda. Katodanya tadi adalah Ag, kita lihat besarnya 0,80. Lalu dikurangi dengan anodanya, besarnya adalah 0,34, maka didapat hasilnya 0,46 satuannya volt. Selanjutnya yang C, kita diminta menuliskan reaksi selnya. Kita ingat lagi, pada katoda itu terjadi reaksi reduksi. Reduksi diingat lagi adalah reaksi bilangan oksidasinya turun. Reduksi yaitu berarti kita tuliskan Ag plus ditambah elektron menghasilkan Ag. Sedangkan pada anoda itu reaksinya adalah oksidasi. Oksidasi itu diingat lagi, bilangan oksidasinya adalah naik. Maka reaksi yang ini cara penulisannya harus dibalik. Cu menghasilkan Cu2+ ditambah 2 elektron. Ya, oksidasi ini bilangan oksidasinya adalah 0, yang ini adalah plus 2. Jadi naik reaksinya oksidasi. Selanjutnya dilihat elektron ini jumlahnya 1, ini jumlahnya 2. Supaya elektronnya menjadi sama-sama 2, maka Ag-nya kita kalikan 2. Supaya elektronnya sama-sama 2 dan bisa dicoret sebelah kiri dan kanan. Yang tidak dicoret kita tuliskan, tadi Ag dikali 2 berarti 2Ag plus ditambah, ini ada Cu, lalu yang ini dikalikan 2, 2Ag ditambah Cu2+. Jadi demikian reaksi selnya. Kita lanjutkan membahas soal yang kedua. Pada soal yang kedua diketahui dua elektroda sebagai berikut. Terdapat Zn E0-nya sebesar min 0,76 volt. Ca E0-nya adalah min 2,84 volt. Kita diminta menuliskan notasi sel volta, lalu menghitung besarnya E sel, dan yang terakhir menuliskan reaksi selnya.
Langkah pertama di antara kedua ini, yang lebih besar E0-nya bertindak sebagai katoda. Ada min 0,76 Zn dan Ca-nya min 2,84, maka yang lebih besar adalah Zn. Jadi kita tuliskan dulu Zn itu sebagai katoda, sedangkan Ca itu sebagai anoda. Lalu jawaban yang A. Yang pertama kita diminta menuliskan notasi selnya. Notasi sel kita tuliskan dulu rumusnya. Itu adalah anode, lalu ionnya, lalu dibatasi oleh jembatan garam, dan ion lagi, baru katoda. Anodenya tadi adalah Ca. Kita tuliskan Ca, lalu kita lihat ionnya Ca itu adalah Ca2+, lalu jembatan garamnya kita tuliskan ionnya dari katode itu adalah Zn. Berarti kita tuliskan Zn2+, barulah Zn-nya. Itu adalah notasi selnya. Kemudian yang B, kita diminta menentukan besarnya E sel. Tadi rumusnya E sel itu adalah E0 dari katode dikurang dengan E0 dari anode. E0 dari katode, tadi katodenya adalah Zn, E0-nya adalah min 0,76 dikurangi dengan anodenya. Anodenya adalah Ca sebesar min 2,84. Jadi pakai kurung 2,84. Jika dihitung, ini besarnya mendapatkan hasil plus 2,08 volt. Jika E sel bernilai plus, maka reaksinya berlangsung spontan. Tetapi jika nanti kalian menghitung didapat hasilnya min, itu artinya reaksinya tidak spontan. Kita tuliskan saja di sini, ini adalah reaksi spontan. Berikutnya yang C, kita diminta menuliskan reaksi sel. Kita ingat lagi, pada katode itu terjadi reaksi reduksi. Reduksi itu adalah penurunan bilangan oksidasi. Katodenya adalah Zn. Penurunan bilangan oksidasi berarti kita tuliskan dulu Zn2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Zn. Jadi ini plus 2 sedangkan ini 0, maka terjadi penurunan bilangan oksidasi. Selanjutnya pada anode terjadi reaksi oksidasi. Oksidasi diingat lagi artinya adalah zatnya mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Anodenya tadi adalah Ca, maka kita balik menulisnya. Ca berubah menjadi Ca2+ ditambah 2 elektron. Kenapa dibalik? Karena reaksinya oksidasi, yaitu bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi plus 2. Di sini elektronnya sudah sama-sama 2, maka ini tidak perlu ada yang dikalikan, tetapi elektronnya langsung dicoret dan tinggal dituliskan lagi sebelah kiri dan kanan yang tidak dicoret, yaitu Zn2+ ditambah Ca menghasilkan Zn ditambah Ca2+. Demikian hasil reaksi selnya. Demikianlah pembahasan materi tentang sel volta telah selesai kita bahas. Dan selanjutnya untuk mengevaluasi diri kalian, apakah kalian sudah memahami atau belum materi ini, berikut ini terdapat 2 soal latihan tentang sel volta.
Yang pertama, diketahui dua elektroda yaitu Mg dan Ag. Kalian diminta menggambarkan notasi sel, menghitung besarnya E sel, dan menuliskan reaksi selnya. Kemudian soal yang kedua juga terdapat dua elektroda yaitu Pb dan Cr. Kalian diminta menentukan notasi selnya, besarnya E sel, dan menuliskan reaksi selnya. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang sel volta ini telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak tentang sel volta ini, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.